Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Kita tentu akrab dengan kata tanggung jawab. Namun dengan berbagai segmen usia, kata ini juga dipahami secara berbeda. Bagi mereka yang berusia remaja atau beranjak dewasa, kata tanggung jawab menjadi kata yang menantang. Karena dengan melakukan tanggung jawab, menjadi sebuah pembuktian bahwa mereka dianggap layak mendapatkan kepercayaan lebih. Image bahwa mereka sudah bukan lagi anak-anak. Tetapi bagi orang dewasa, kata tanggung jawab menjadi kata yang penuh dengan konsekuensi, bahkan dipandang beresiko. Perlu perhitungan yang matang, dan mungkin sebagian orang mengambil tanggung jawab seminimal mungkin untuk mengurangi resiko yang kemungkinan akan diperoleh. Lantas bagaimana sih sebetulnya makna dari kata tanggung jawab ini bagi kita sebagai orang percaya? Dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30, di situ kita bisa membaca bahwa kita semua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kita. Setiap kita diberikan menurut kesanggupan. Artinya bahwa Tuhan mengenal dan mengetahui kehidupan kita. Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kata lain, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang pasti bisa dikerjakan dan kita lakukan sebagai hamba-hambanya. Itulah hidup yang dipercayakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Yang lebih perlu adalah sikap hati kita sebetulnya di dalam memandang kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apakah kita memiliki sikap hati yang taat? Dengan demikian kita langsung mengerjakan apa yang dipercayakan pada kita. Walaupun kedepannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita memilih untuk taat dan tetap melangkah. Ataukah kita bersibuk ria dengan persepsi kita, menilai, menimbang situasi yang akan muncul? Bapak Ibu Saudara, disinilah pentingnya iman kita. Iman kita di mana kita terus-menerus diajak menghidupi identitas sebagai seorang hamba. Hidup kita adalah hidup hamba, yang berarti kita mengerjakan kehendak Tuhan kita. Sampai saatnya nanti ketika Tuhan kita kemudian meminta pertanggungjawaban kita, maka kita sebagai hamba-hambanya, kita dapat mempersembahkan tanggung jawab itu sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalamnya kita pun akan dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mari kita merenungkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa saja sih sebetulnya yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai tanggung jawab kita. Yang kedua, bagaimana sikap yang kita tunjukkan ketika kita mengerjakan tanggung jawab itu? Apakah kita merasa malas, merasa khawatir, merasa tidak sanggup, ataukah kita memilih untuk kita bersikap taat? Yang berikutnya adalah dengan berbagai tanggung jawab itu, bagaimana cara kita untuk setia mengerjakannya sampai akhir ketika kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu kita memiliki sikap seperti kedua hamba di dalam perikop tersebut yang dengan segera pergi dan menjalankan. Apa yang ada, kita langsung kerjakan dengan baik dan juga dengan taat. Kita mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah mengukur kemampuan setiap kita, dan Tuhan tahu ketika Dia mempercayakan hal-hal di dalam kehidupan kita, kita pasti dapat melakukannya. Mari kita
mengerjakan dengan setia, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita menantang kita untuk lebih terlibat lagi di dalam pekerjaan dan misinya yang Ia percayakan kepada umatnya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga di tengah waktu kita yang terbatas. Tuhan pasti memampukan kita selalu. Amin.